Matteo Gabbia desak Mike Maignan teken kontrak baru dengan Milan. Jika ada keraguan tentang kualitas Mike Maignan, semuanya telah sirna dalam seminggu terakhir ini. Setelah penyelamatan penalti yang gemilang melawan Inter Milan, Maignan kembali melakukan penyelamatan refleks yang menakjubkan. Penyelamatan refleks yang menakjubkan itu terjadi saat ia menepis tembakan Mario Gila dalam kemenangan 1-0 atas Lazio tadi malam. Penampilan ini menuai banyak pujian dari berbagai kalangan. Di Instagram, Matteo Gabbia menanggapi komentar Maignan di unggahannya dengan menulis, "Play AC." Tentu saja, gambar pena itu merujuk pada desakan agar Maignan segera menandatangani kontrak baru. Andrea Longoni desak Iglitar segera bertindak di bursa transfer Januari. Kemenangan 1-0 ini merupakan kemenangan sempit lainnya bagi Milan dengan skor yang sama. Persis seperti saat mereka menaklukkan Inter Milan satu pekan sebelumnya di laga derby panas. Dalam editorial pasca pertandingan yang ia tulis untuk Milan News, Longoni menggarisbawahi perlunya beberapa rekrutan di Januari. Hanya 2 pergantian pemain yang dilakukan semalam di laga tersebut. Milan harus segera menemukan cara untuk memenangkan pertandingan tanpa harus terlalu menderita di lapangan. Masalah kedalaman skuad yang sangat minim saat ini menjadi sangat jelas terlihat, ujar Longoni. Banyak lari, Youssouf Fofana masih payah di depan gawang lawan. Penampilan Youssouf Fofana melawan Lazio dapat digambarkan sebagai penampilan yang naik turun. Ia melakukan banyak hal baik, tetapi juga gagal di hal lainnya. Youssouf Fofana memutuskan untuk mengambil inisiatif, melakukan monster run dari area pertahanan Milan hingga ke tepi kotak penalti Biancocelesti. Momen ini menjadi sangat simbolis bagi musimnya secara keseluruhan, seolah menghapus semua kerja bagus yang dilakukannya beberapa detik sebelumnya karena kurangnya ketenangan dan pengambilan keputusan yang keliru. Setelah pertandingan, Fofana juga ditanya tentang awal pertandingannya yang lambat dan ia tidak bisa menahan tawa, menyetujui komentar sang jurnalis. Davide Bartesaghi tegaskan dirinya masih bisa berkembang. Davide Bartesaghi awalnya harus bersaing ketat dengan Pervis Estupinan untuk mendapatkan tempat starter. Performanya terus meningkat dan membuat bek senior itu harus rela duduk di bangku cadangan. Semalam, Bartesaghi kembali menunjukkan penampilan yang matang. Ia terlibat dalam beberapa hal bagus di kedua fase permainan, baik menyerang maupun bertahan. Setelah pertandingan, ia diwawancarai oleh DAZN dan Milan TV. Ia berbicara tentang performa dan perkembangannya sendiri dalam beberapa minggu terakhir. Itu adalah pertandingan yang sulit. Kami selalu bekerja keras, tetapi mereka melakukan pekerjaan yang baik dengan menekan kami sejak awal. Kemudian, dengan tempo yang lebih lambat, ujarnya. Mentalitas Milan kuat, tapi masih ada pekerjaan untuk Max Allegri. Kemenangan itu tetap menjadi hal yang paling penting pada tahap musim ini. Bahkan dengan kekurangan yang ada, target 3 poin utama berhasil diamankan, dan membuat mereka kini berada di puncak klasemen sementara. Tidak hanya itu, kemenangan beruntun ini menunjukkan mentalitas tim Rossoneri yang kini semakin kuat. Namun Allegri harus mencari solusi agar tim bisa memenangkan pertandingan dengan lebih dominan. Masalah utama yang disoroti adalah kurangnya kreativitas dan peluang di lini tengah dan depan. Ini akan menjadi tantangan besar di paruh kedua musim Serie A. Milan terbuka untuk striker baru, tapi butuh penjualan. Jimenez masih absen karena cedera pergelangan kaki, dan juga belum mencetak gol di Liga. Karena itu, Milan siap memanfaatkan peluang untuk memperkuat lini serang mereka saat bursa transfer dibuka kembali. Tetapi investasi apapun hanya dapat dilakukan melalui penjualan. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa manajemen Milan berharap tim-tim Liga Primer yang tertarik pada pemain Meksiko tersebut akan mengambil langkah konkret, terutama West Ham dan Sunderland tampaknya tertarik, dan Rossoneri masih menunggu untuk melihat apakah mereka akan mengajukan tawaran signifikan untuk perekrutan permanennya. Mengingat Jimenez menghabiskan biaya 30,2 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 4,5 tahun pada bulan Januari tahun ini. Nilai residunya setelah amortisasi selama 12 bulan akan berarti bahwa angka sekitar 24 juta euro atau lebih akan menghasilkan keuntungan modal. Romano, Sergio Ramos terbuka 100% untuk pindah ke Italia. Dalam beberapa hari terakhir, muncul berita dari beberapa sumber terpercaya yang mengklaim bahwa Ramos telah memutuskan untuk mengakhiri tugas singkatnya di Meksiko karena ia ingin kembali ke Eropa. Berharap mendapatkan klub besar yang dapat meningkatkan harapannya di Piala Dunia. Betapapun tipisnya harapan itu. Berbicara dalam sebuah video di saluran YouTube Italia miliknya, Fabrizio Romano menjelaskan situasi Ramos dan ia mengonfirmasi bahwa kepindahan ke Italia bukanlah kemungkinan yang tidak realistis. Pertama-tama,
Sergio Ramos akan meninggalkan Meksiko. Rayados Monterrey, tim yang ia bela dalam beberapa bulan terakhir. Ia bermain di Piala Dunia antar klub, dan bahkan mencetak gol melawan Inter, ujarnya. Singkatnya, Sergio Ramos telah menunjukkan bahwa ia bukan hanya nama besar, legenda sepak bola, tetapi juga pemain yang masih tahu bagaimana berkontribusi. Ia bermain bagus di Meksiko, Monterrey bermain bagus, ia banyak bermain, dan kepemimpinannya sangat dihargai. Tanpa Christian Pulisic lawan Lazio, AC Milan andalkan Christopher Nkunku. Christian Pulisic telah dinyatakan absen dari pertandingan antara AC Milan dan Lazio setelah mengalami cedera paha pada tengah pekan kemarin. Pelatih mengadakan sesi latihan terakhirnya di Milanello, dan Ruben Loftus-Cheek diperkirakan akan memulai laga dari bangku cadangan. Dengan pasangan penyerang yang sama yang digunakan saat bertandang ke Parma akan dimainkan lagi di sini. Di seberang lapangan, Allegri bersiap mempertahankan 10 dari 11 pemain inti dari tim yang menang di derby akhir pekan lalu, dengan cedera Christian Pulisic sebagai satu-satunya perubahan yang dipaksakan. Nkunku akan memperoleh kesempatan lain untuk tampil mengesankan dan mengejar gol pertamanya di Serie A, setelah sejauh ini hanya mencetak gol di Coppa Italia. Bidik AC Milan, Romano ungkap potensi transfer striker Borussia Dortmund. Musim ini berjalan berat bagi Fabio Silva. Ia baru mencatatkan 128 menit di seluruh kompetisi bersama Dortmund. Di Bundesliga, Silva hanya mendapat 30 menit bermain dan baru menorehkan 1 assist dari 5 penampilan. Sementara itu, golnya justru lahir di Liga Champions dalam waktu bermain 62 menit. Minimnya kepercayaan dari pelatih jelas membuat masa depan Silva diselimuti tanda tanya. Fabrizio Romano, dalam video di kanal YouTube Italia miliknya bersama Matteo Moretto, memaparkan bagaimana kondisi sang penyerang. Dia pergi ke Dortmund pada musim panas. Meskipun ada ketertarikan musim panas lalu, tetapi dia tidak bermain. Dia sangat kesulitan, dan dia mempertimbangkan untuk pergi pada Januari. Ini kemungkinan nyata, ujar Romano. Romano menambahkan bahwa sejumlah klub telah memasukkan Silva dalam radar transfer mereka. Juventus menjadi salah satu yang dikabarkan tertarik. AS Roma pun sempat mempertimbangkan nama tersebut. Jadi, perhatikan Fabio Silva, karena di antara berbagai tim yang tertarik pada pemain menyerang, ada beberapa, mungkin Juventus, dalam hal serangan, Roma tentu, dan kita akan lihat apa yang terjadi dengan Milan dengan Jimenez. Lanjutnya, Max Allegri bikin Milan miliki benteng ganda yang tak tertembus. Di laga besar, AC Milan hanya kebobolan 1 gol, yakni dari penalti Kevin De Bruyne, sementara saat melawan AS Roma, Inter Milan, Napoli, Bologna, dan Juventus, lini pertahanan Rossoneri tidak tertembus. Gaya Max Allegri adalah menunggu lawan. Ia mengundang tim lain untuk membuka celah, kemudian menyerang balik melalui skema serangan balik yang cepat dan mematikan. Ini adalah pilihan bermain yang pragmatis. Saat tidak menguasai bola, formasi 3-5-2 Allegri bertransformasi menjadi 4-5-1. Transformasi ini secara efektif menciptakan struktur pertahanan yang lebih solid dan berlapis di lapangan. Penyerang tengah, yang biasanya diisi Rafael Leao, akan mengganggu jalur umpan playmaker lawan. Langkah ini dilakukan untuk mengarahkan kemana bola akan bergerak, bukan hanya sekadar menekan lawan. Bersama Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot PD Milan bisa raih Scudetto. Adrien Rabiot yakin bahwa AC Milan dapat memenangkan Scudetto musim ini dan gembira dapat bekerja lagi dengan Massimiliano Allegri. Milan berada di posisi kedua dalam klasemen sementara Serie A. Hanya terpaut 2 poin dari pemimpin klasemen Roma, dan pada hari Sabtu 29 November mereka akan menjamu Lazio di San Siro. Para penggemar bermimpi memenangkan Scudetto. Tetapi bisakah Milan benar-benar mengangkat gelar Liga di akhir musim? Rabiot tentu saja merasa demikian. Ada segalanya untuk mewujudkannya. Klub seperti Milan, tim yang solid di ruang ganti, dan staf pelatih yang penting. Sekarang kami harus bekerja keras setiap minggu, memberikan yang terbaik, dan berkorban untuk menang. Kami harus selalu memberikan sesuatu yang ekstra dan memiliki mentalitas yang ditanamkan pelatih kepada kami, ujar Rabiot.